Itu waktu murid yang pertama di SMA 70 itu berapa orang yang belajar tari Aceh? Pertama 5, Bang. Pertama 5, anak kelas 2-nya, kelas 1-nya ngintip-ngintip dari jendela, mulai tertarik. Akhirnya sebuah latihan tanpa ada lomba itu tidak akan berjalan. Akhirnya Universitas Paramadina tahun 2003 dia membuat sebuah lomba festival tari Saman dulu judulnya, Bang. Jadi yang ikut ada berapa sekolah dan kampus, paling 5 atau 6 sekolah. Saya ikut mewakili SMA 70, alhamdulillah dapat juara 2. Itu yang perdana saya bawa tarian Rato dengan menggunakan rapai, Bang. Ada yang masih menggunakan, ada yang membawa tarian Rampai Aceh. Jurinya dulu masih Pak Marzuki Hasan, almarhum Pak Nurdin Daud, dan Ibu Nungki Kusmastuti. Oke, itu Degam di awal itu mengajarkan tari apa sebetulnya yang diajarkan? Apakah sebenarnya Bang, sebenarnya dulu tuh aku belum ada judul sebenarnya, makanya kita pernah akhirnya buat seminar gitu. Gini, aku berpikir gini, aku pernah mempelajari Ratu Bantai, Bang. Aku pernah mempelajari Liko Pulo, Bang. Aku pernah mempelajari Rapai Geleng, Bang. Aku pernah mempelajari Ratu Mesekat, Bang. Aku pernah mempelajari Ratu Talo, Bang. Jadi berpikir, kenapa nggak aku coba kolaborasikan menjadi sebuah satu tarian yang memang menjadi satu tarian yang memang dibilang energik, ya itu menurut pandangan orang. Dengan iringan rapai, Bang. Karena Aceh ini memang, ya kembali lagi ke kita Aceh pesisir, rapai itu menjadi sebuah yang membangkitkan adrenalin, ya semangat. Masalah gini, anak-anak sekarang tanpa ada rapai mereka kayak garing aja. Jadi rapai ini ya menjadi sebuah penyemangat, Bang. Akhirnya aku coba, aku rampaikan, aku ramukan, aku aduk, aku menjadikan satu. Ada juga gerakan-gerakan yang memang coba saya kolaborasikan, ada yang coba saya ciptakan sendiri. Ada nggak gerakan-gerakan orisinal, maksudnya gerakan yang Degam ciptakan yang baru gitu, selain gerakan-gerakan kolaborasi tadi? Kalau dibilang yang baru tuh kayak yang gerakan Amin Lale saya ciptain. Amin, Allah Sema Amin itu lagu memang sudah ada di Aceh. Gerakannya saya yang buat. Lale lagunya sudah ada juga, dulu pernah Fajar, dulu Bang Kakak, si Kakak juga pernah kasih lah lagu lirik-liriknya, tinggal kita gabungin. Tapi kalau gerakannya hampir 50% saya buat sendiri, Bang. Selebihnya ada gerakan dari Liko Pulau kita ambil, tapi kita kembangkan lagi, Bang. Kalau di Aceh kan istilahnya dulu masih bersifat monoton ya, Bang, dulu. Itu gerakan itu menjadi 8x8 orang jenuh nontonnya. Kalau di Jakarta kan orang nggak mau lihat lama tapi singkat tapi oke. Nah, itu pokoknya cepat, pergantiannya cepat gitu. Ya, itu menjadi sebuah daya tarik semua orang gitu, Bang. Orang Jakarta ini memang kuat di visual ya. Iya, Bang. Mereka nggak mau lama-lama, mereka terlalu jenuh untuk nonton yang lama-lama. Apalagi kita menjadi sebuah entertain, apalagi kita main perpindahan-perpindahan, ada posisi pindah-pindah segala macam, itu menjadi takjubnya mereka di situ, gitu, Bang. Nah, soal nama sendiri, ini tarian ini kan adanya cuma di Jakarta ya, di Aceh nggak ada ini tarian kan? Betul, benar. Iya kan, di Aceh kalau dicari suruh Aceh nggak ada nih barang ini. Nggak ada. Jakarta. Nah, bisa cerita nggak namanya itu kenapa Ratu Jaro, atau dulu kan disebut Saman, kemudian ada Ratu Duh juga, lalu kemudian menjadi Ratu Jaro. Gimana ceritanya? Bang, Aceh ini kan besar. Saya berpikir kemarin sempat juga terjadi ya ibaratnya salah kaprah. Bukan salah kaprah. Dulunya sebelum saya sampai di Jakarta orang tahunya memang ini tari Saman. Sebelum ada tarian Ratu Jaro ini pun orang bilangnya Saman. Akhirnya kita berpikir, yuk kita mencoba mencari sesuatu nama. Akhirnya ya kita teman-teman dari Gayo pernah juga ngobrol, jangan lagi kasih nama Saman, kasih nama yang lain. Oke, kita akhirnya kesepakatan, saya minta juga koordinasi sama teman-teman yang lain. Bukan ego saya sebagai ibaratnya saya seorang pemerakarsa Ratu Jok, enggak. Saya tetap tanya sama teman-teman, apa nih judul yang enak untuk kita bikin. Akhirnya ada teman dari Aceh, Bang Kakak, ada Bung Murtala dari Australia, ada teman-teman dari Jakarta. Akhirnya kita sepakat, padahal sebelumnya kita udah bikin seminar, Bang, Ratu Mesekat dulu.
Ya. Itu akhirnya saya menjadi dilema karena Ratep Sekat tanpa menggunakan Rapai, Bang. Jadi karena ini Ratu Jarum menggunakan Rapai, kita bilang perbedaannya cukup banyak, perbedaan dengan tarian-tarian Aceh duduk yang lain. Akhirnya kesepakatan teman-teman, kita ambil Ratu aja. Ratu kita ya bersair, bernyanyi, atau berzikir. Jaro itu bermain tangan, karena lebih banyak bermain tangan dibandingkan bermain kepala. Karena kalau kayak Rapai Geleng banyak bermain kepala. Jadi kita ambil judulnya Ratu Jaro, karena tangan ini yang banyak bermain. Itu Bang, makanya terbentuklah namanya Ratu Jaro, Bang. Itu kapan mulai nama Ratu Jaro ini dipopulerkan? Sepertinya sekitar, saya juga tuh masih ingat antara 2010 Bang, 2010-2011 Bang, itu mulai sosialisasi Bang. Sosialisasi dalam arti gini, kalau ada sebuah lomba yang anak-anak buat di Jakarta, kita bilang suruh rubah judulnya, jangan lagi festival. Tapi tetap dulu masih pertama kita bikin Festival Ratu Jaro dalam kurung Saman. Karena orang nggak mau daftar kok kita bilang Ratu Jaro. Apa tuh Ratu Jaro? Tapi akhirnya Festival Ratu Jaro dalam kurung Saman. Akhirnya hilang pelan-pelan, kita mulai hilang pelan-pelan. Alhamdulillah sekarang kalau kita buka di YouTube, kita buka klik Ratu Jaro, semua keluarnya Ratu Jaro. Nah, kira-kira apa yang membedakan ini dengan Saman sebetulnya? Secara tampilan tidak jauh. Ya. Saman mana nih Bang? Saman Gayo? Iya, Saman Gayo. Kita nyebut Saman ini berarti Saman Gayo karena di UNESCO itu menyebutkan itu. Bang, kok kita lihat dari perbedaan antara Ratu Jaro sama Saman, banyak ya? Cukup banyak Bang. Dari segi penarinya aja kan nggak boleh. Kalau Ratu Jaro tidak ada batasan penari, mau genap mau ganjil sebenarnya. Makanya ini kan terjadi dilema. Makin banyak makin bagus kan Bang. Bagus ya. Dan makin sulit kan untuk menari. Kalau Gayo, Saman Gayo dia lebih ke ganjil ya Bang. Iya, ganjil. Lebih ke ganjil. Dan pemainnya laki-laki ya. Laki-laki dan memakai baju kerawang Gayo kan Bang. Jadi, tapi tidak tutup kemungkinan Ratu Jaro juga ada yang memakai motif-motif Gayo, karena memang motif Gayo ini menjadi sebuah daya tarik untuk dunia internasional Bang. Jadi songketnya dia pakai ada motif Gayo sedikit, tetap itu Aceh jadi tafsir. Cuman gerakannya, saya bilang sama Abang lebih banyak kita ambil dari gerakan Ratep Sekat, kayak Liko Pulo, Jut Maju itu dari Liko Pulo. Di situ gerakan banyaklah gerakan-gerakan dulu yang berangkat dari tarian-tarian Ratu Aceh lah Bang. Iya. Termasuk Rapi Geleng lah ya. Iya, yang tangan kosong. Kenapa ada gerakan dungtang itu dulu? Karena di Jakarta kan nggak punya Rapai Bang. Iya. Timbul niat aku untuk berbikin dengan tangan, ya jadi alhamdulillah. Maksudnya itu menjadi sebuah ciri khasnya Ratu Jaro di situ Bang. Baik. Berarti inilah Ratu Jaro ini adalah kreasi dari seorang Dekam, ya. Tari kreasi dari seorang Dekam yang berkembang di Jakarta dengan mengambil unsur-unsur gerakan-gerakan dari gerakan-gerakan tari tradisi Aceh yang kemudian dikembangkan sedemikian rupa. Kalaupun ingin dibuat gerakan-gerakan baru sangat terbuka, misalnya menciptakan gerakan baru, dan sangat terbuka untuk menciptakan gerakan-gerakan baru dalam tari Ratu Jaro. Ratu Jaro ini adalah di Jakarta semua sekolah sudah diajarkan, sudah belajar Ratu Jaro. Bagaimana awal mulanya sehingga Jakarta itu menjadi demam Ratu Jaro? Awalnya kayak saya bilang tadi Bang, berawal dari SMA 70, dulu belum ada eskul ya Bang. Dulu belum ada eskul Ratu Jaro, belum ada eskul Saman orang bilang. Iya. Berangkat dari pertama kita ngajar, itu menjadi lomba. Dalam lomba itu biasanya kan banyak pelajar-pelajar yang nonton Bang. Banyak pelajar yang ikut lomba yang lain di luar Ratu Jaro. Ada lomba lukis, tapi mereka akhirnya melihat itu menjadi daya tarik. Akhirnya gurunya datangin ke kita, Bang bisa nggak diajarin ke sekolah kita? Ayo bisa. Karena dulu pun belum terlalu mahal bayarannya kan Bang, masih sanggup lah. Sekolah-sekolah negeri masih oke untuk membayar para pelatih dengan angka sekian. Akhirnya dengan berkembangnya Ratu Jaro, banyak teman-teman dari Aceh yang datang ke Jakarta, menjadi sebuah kekuatan yang kuat kan Bang di Jakarta. Malah sekarang pelatih juga banyak bukan dari Aceh, dari luar Aceh juga ada 1, 2, 3 orang masih ada. Iya. Kayak karena memang sudah diajarkan, ya mereka akan mengajarkan lagi kan? Iya, jadi gini Bang, jadi sekolah mulai masuk, rata-rata sekolah dulu tuh masih sekolah Islam Bang.
masih sekolah Islam kayak semacam Al-Azhar. Jadi sekolah lebih banyak ke swasta dibanding negeri dulu, Bang. Lab School Cinere, ya kan, Avicenna. Jadi lebih banyak ke swasta yang belajar. Saya ambil contoh dulu ada 3 lab school, Rawamangun, Kebayoran, Cinere. Cinere eskul samannya Ratu Jaronya bagus. Orang akan melirik ke Cinere. Jadi sekarang Bang singkat cerita, kenapa bisa banyak? Sekarang sekolah untuk menarik simpati sebelum pandemi ya Bang. Menarik simpati siswi-siswi baru dari SMP menaik ke SMA, mereka memasang banner Tari Ratu Jaro. Jadi menjadi daya tarik buat anak-anak baru untuk belajar Tari Ratu Jaro. Bang, aku pindah lagi ke sekolah tempat abang ngajar. Ayo silakan. Tapi berapa sekolah yang ngajar sekarang? Bang, kalau ngajar sih Semarang sekarang ada sekitar ya 15-20, lebih kurang lah Bang. Kalau itu rutin Bang, nggak ada habisnya Bang. Oh gitu ya. Aku udah mulai mencoba menjaga dalam arti kata kreativitas juga jangan jadi kacangan lah Bang. Kalau ini kok ada sekolah-sekolah yang baru yang memang mereka baru belajar, aku kasih teman-teman Aceh yang baru nyampe, udah lo berani nggak ngajar? Kalau nggak berani ya udah harus berani. Kasih buat teman-teman yang baru datang dari Jakarta, dari Aceh. Jadi ini membuka lapangan pekerjaan juga sebetulnya ya. Benar sekali Bang, yang penting punya skill Jakarta, jangan takut Bang. Kok sekarang takut Bang? Sekarang harus takut. Kawan-kawan kita yang datang dari Aceh ada berapa banyak setelah DIKAM? Ada sekitar kok sekarang dihitung-hitung ada sekitar hampir 15-17 orang lah Bang yang asli Aceh. Satu orang memegang sekolah 10 sampai. Wah, ya ada 15, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 3. Biasa Bang nih aku bilang nih Bang. Ada musimnya Bang, ada musimnya dalam setahun Bang. Jadi kok kita ibaratnya ada musim, ibaratnya penghasilan, alhamdulillah rezeki mereka tuh di saat demo eskul Bang. Demo eskul tuh Bang sehari kan Bang. Dalam Jakarta tuh sehari. Itu bisa antar, kemarin pernah saya data dalam sehari penampilan Ratu Jaro 179 kali penampilan Bang.